Selamat pagi dan bergembira buat kita sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan kita di hari Kamis 17 Februari 2022 yang bertajuk dihajar untuk berbalik. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk belajar firman-Mu yang menyemangati perjalanan hidup kami. Untuk kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di hari Kamis 17 Februari 2022 bertajuk dihajar untuk berbalik. Teks bacaan diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 18, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Saudara-saudaraku sekalian, di pagi hari ini sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap orang tua sayang pada anak-anaknya dan selalu berusaha membuat anak-anaknya senang dan bahagia. Hari bertambah hari, anak-anak dididik dan diajar dengan penuh rasa sayang. Terkadang sebagai orang tua harus menghajar anaknya dengan keras, bahkan dengan tegas, agar anaknya terhindar dari bahaya. Sebaliknya, sifat cengeng dan kekanak-kanakan orang tua yang baik akan mengajarkan, saya ulangi, orang tua yang baik akan mengajarkan disiplin, menegur apa yang salah, dan memberi kesempatan untuk anak-anak tidak mengulanginya lagi. Mungkin kita semua pernah mengalaminya saat orang tua kita sendiri yang menghajar kita. Menghajar kita seolah-olah kita seperti bapak kejam dan membuat kita menangis. Namun setelah kita beranjak dewasa, kita akhirnya sadar dan tahu bahwa buah pendidikan menjadikan kita matang dan dewasa. Seperti yang saya alami sendiri ketika masa kanak-kanak, bapak saya mengajarkan atau menghajarkan saya dengan cambukan, sapu lidi, dan lain sebagainya. Dan ketika saya dewasa, mungkin tidak semua mengalami hal itu. Saya menjadi semakin matang dan berusaha dewasa. Nah, saudara-saudara, Nabi Yeremia dalam renungan pagi hari ini juga demikian. Setelah mendengar kabar bahwa Israel Utara telah jatuh ke tangan Asyur, mereka dipukul dan dihabisi negara asing, dan mereka menjadi jajahan negara asing. Mereka bukan lagi tuan atas negaranya sendiri. Bahkan dampak dari kejatuhan Israel Utara atau Efraim ke tangan orang Asyur sebagai negara yang hilang jati dirinya, sebab mereka adalah umat Allah. Mereka menjerit, menderita karena mengalami pelbagai kesusahan. Israel Utara yang disebut dengan Samaria akhirnya menjadi bangsa yang sinkretis dan tidak murni memelihara, menjaga dan mematuhi hukum Taurat. Hingga zaman Tuhan Yesus, gelar Samaria itu tetap melekat. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Akibat pelanggaran dan ulah mereka yang berbalik dari Allah, dan mereka menyembah berhala dan membangun mesbah Baal, Tuhan menghajar umatnya sendiri.
Kejadian di Israel Utara ini menjadi peringatan keras bagi kaum Yehuda. Apalagi dalam konteks raja-raja terakhir di Yehuda. Bagaimana saat Nabi Yeremia melayani, mereka malah bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan kita manusia dan kekuatan diri kita. Raja-raja Yehuda mengatasi krisis dengan membuat koalisi dengan bangsa asing. Dan konsekuensi koalisi itu, Yehuda harus membangun mesbah Baal dan berhala di tengah-tengah umat Allah. Akhirnya murka Tuhan segera datang dan menghajar mereka. Namun bukan berarti Tuhan lupa akan janjinya. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Mereka tetap dijadikan sebagai umat perjanjian Allah. Namun konsekuensi pelanggaran, mereka harus menerima hukuman. Dan Tuhan menghajar dan mendidik mereka atas pelanggaran dan kesalahan. Inilah yang harus kita sadari dalam hidup ini. Menyadari kesalahan agar berbalik ke jalan yang benar. Jangan biarkan kesalahan berlarut-larut atau dihukum dulu baru insaf. Apalagi jika setiap orang sebelum hukuman tiba menyesali kesalahannya. Sikap seperti ini jauh lebih mudah untuk diperbaiki ketimbang harus dihukum dulu baru meminta maaf atau meminta ampun. Saudara-saudaraku, pengalaman kami di rumah misalnya, ketika dengan saudara ataupun dengan istri saya, sama-sama kita mendidik anak-anak kita di rumah. Bila mana terjadi pertentangan di antara mereka, maka biasakanlah kita untuk menanyakan kepada mereka bagaimana ceritanya. Setelah mengetahui akar masalahnya, kita meminta supaya di antara kita saling menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Dan kesalahan yang dibuat itu berjanji untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Dan yang terjadi adalah saling memaafkan dan kembali bermain kembali anak-anak. Saudara-saudara, demikian juga dalam hidup ini. Ada saja yang mungkin membuat kita berpikir, mengapa semuanya terjadi dalam hidup diri kita, dalam hidup saya. Dan mengapa kesulitan ini dibiarkan Tuhan? Ternyata pesan renungan ini cukup singkat. Kita diminta untuk jangan berputus asa. Siapa tahu Tuhan memberi pelajaran berharga bagi kita ketika kita melakukan kesalahan, untuk kita mengenal kembali jalan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Selamat beraktivitas buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di hari ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk bisa menerima setiap ajaran Tuhan, didikan Tuhan. Dan diajarkan kami juga untuk mengakui kesalahan kepada-Mu Tuhan. Juga kesalahan kepada sesama kami. Supaya kami bisa hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Untuk bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami ditopang dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal.